Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pagi Teknik. Perkenalkan kembali Rifki Cahyo, Teknik 2017, anggota aktif KMFTUI 2017 sebagai Kepala Bidang Kemahasiswaan BFTUI 2020. Perkenalkan, Alodiamina Isla, Teknik Lingkungan 2017, anggota aktif KMFTUI 2017 sebagai Wakil Kepala Bidang Kemahasiswaan BMFTUI 2020. Perkenalkan, Farhan Prabeda Putra, Teknik Komputer 2017, anggota aktif KMFTUI 2017 sebagai Wakil Kepala Bidang Kemahasiswaan BMFTUI 2020. Pada kesempatan kali ini, kami dari Bidang Kemahasiswaan akan mempresentasikan laporan pertanggungjawaban Bidang Kemahasiswaan selama triwulan 3A. Next. Oke, yang pertama dari pencapaian arahan bidang yang diberikan oleh Ketua, di arahan nomor 1, yaitu mengkoordinasikan dan mengkonsepkan rangkaian masa administrasi dunia kampus bersama SC terkait, sudah tercapai. Selanjutnya, untuk arahan nomor 2, mengkoordinasikan dan mengkonsepkan rangkaian pembinaan awal, sudah tercapai juga. Untuk arahan nomor 3, mengkoordinasikan dan mengkonsepkan pembinaan lanjut, juga sudah tercapai. Selanjutnya, untuk arahan nomor 4, berkoordinasi secara responsif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait MADK, PA, dan PL, belum tercapai, karena rakor pembinaan lanjut masih akan dilaksanakan pada triwulan 3B. Next. Untuk arahan nomor 5, mengkoordinasikan pemberian apresiasi atas pencapaian indeks KPI dengan setiap IMD dan IMP juga belum tercapai, dikarenakan rekapitulasi indeks KPI masih belum dilakukan dan akan dilakukan pada triwulan 3B. Untuk arahan ke-6, menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan calon pemangku jabatan di KMFTUI 2021 belum tercapai pada triwulan 3A karena akan dilaksanakan proker ADKM pada triwulan 3B. Selanjutnya, merancang RPJPB dan blueprint bersama bidang OR juga belum tercapai karena akan dilakukan pada triwulan 3B. Selanjutnya, untuk konsolidasi bidang setiap triwulan sepanjang pengurusan juga belum tercapai karena terkendala COVID yang sekarang terjadi. Next. Mengikuti dan menjaga hasil kesepakatan rembuk teknik juga belum tercapai karena belum bisa dinilai karena belum sampai ke ujung kepengurusan. Selanjutnya, minimal 2 kali setiap triwulan mengadakan rapat koordinasi bidang di IMD dan IMPI juga belum tercapai karena masih ada triwulan 3B. Melaksanakan Plan Do Check Act atas talent control pada kemahasiswaan juga belum tercapai karena parameter belum dapat dievaluasi karena belum mencapai akhir kepengurusan. Yang terakhir, secara proaktif berkoordinasi dengan stakeholder internal di KMFTUI terkait sebagai manifestasi BMFTUI sebagai katalis yang responsif dan harmonis juga belum tercapai karena belum mencapai akhir kepengurusan. Next. Oke, selanjutnya ada analisis SWOT bidang ya pada triwulan 3A ini dengan strength bidang kemahasiswaan pada triwulan ini adalah internal bidang kemahasiswaan yang baik dan seluruh komponen dapat bekerja sama secara sinergis dan untuk ranseranya mempertahankan kondisi ideal ini. Kemudian untuk weakness-nya adalah padatnya kegiatan diadakan pada triwulan 3A membuat iklim kerja terlalu hektik dan ya terlalu serius lah, ibaratnya kita punya waktu istirahat. Ranseranya mungkin menyelipkan agenda yang menyenangkan agar tidak terlalu terbebani pada triwulan 3A. Untuk opportunity-nya, mahasiswa baru 2020 selaku target proker kemahasiswaan pada triwulan 3 ini cukup antusias dalam mengikuti kegiatan yang ada dan untuk ransernya menjaga antusiasme 2020 agar kedepannya tetap mau mengikuti seluruh rangkaian program kerja, pembinaan ataupun yang lainnya yang ada di KMFTUI. Dan untuk thread-nya, kondisi online mengakibatkan terdapat kendala teknis dalam proker-proker yang kita buat dengan ranser yang akan kita lakukan menganalisa lebih dalam terkait kemungkinan terjadi hal di luar kendali ketika dalam kondisi online. Next. Baik, untuk selanjutnya ada kurikulum kaderisasi. Jadi selama proses merancang kegiatan masa bimbingan, BP sudah menjadi PJ untuk masing-masing program kerja dari masing-masing nilai yang ada pada masa bimbingan. Dengan kegiatan-kegiatan ini, BP diharapkan dapat memimpin diskusi dan melatih public speaking dia. Tapi sebagaimana yang kita tahu dengan kondisi pandemi yang kita punya seperti ini, implementasi public speaking tidak bisa dapat dilakukan secara tatap muka, maka kita ganti dengan opening mabim yang dilakukan dengan video. Lalu untuk menjelaskan koordinasi BP-BP, kita anggap koordinasi BP-HBP pada bidang kemahasiswaan di triwulan 3 ini dianggap cukup baik dengan kegiatan masa bimbingan yang rutin kompleks, maka semua koordinasi kita jaga dan kita tingkatkan. Nah, semua proses komunikasi dan koordinasi tentu saja dalam kondisi seperti ini kita lakukan secara daring, maka itu kita secara intens melakukan rapat bidang tiap minggunya
dan rapat bidang akan menjadi alat koordinasi utama untuk menjaga seluruh urusan kerja selama masa bimbingan. Nah, dianggap juga koordinasi antar BPH di bidang kemahasiswaan ini juga sangat baik, dikarenakan jumlah kerja yang meningkat, kita harus meningkatkan koordinasi dan saling mengabari satu sama lain. Dianggap juga untuk bidang-bidang lain seperti Kestari dan media dan bidang-bidang lain yang berkaitan dengan bidang kemahasiswaan, koordinasinya sudah dianggap cukup baik juga. Ada triwulan 3. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai salah satu proker masa bimbingan dari kemahasiswaan BMFTU 2020. Yang pertama adalah IKM virtual, di mana proker ini bersifat non-proyek dan merupakan pembekalan dengan tanggal pelaksanaan tanggal 21 hingga tanggal 25 September 2020, dengan tujuan untuk mahasiswa baru supaya mengetahui dasar IKM FTUI serta lembaga dalamnya, dan dapat mengetahui peran dan kontribusinya untuk menemukan kemanfaatan dalam IKM FTUI. Jadi proker IKM virtual ini merupakan proker untuk pengaplikasian nilai subnilai ke-IKM-an. Nah, ada pencapaian parameter mengenai parameter operasional. Yang pertama mengenai terkumpulnya 70% tugas video dan bukti upload di akun sosial media lain masing-masing tercapai dengan ketercapaian 98,99% terkumpul tugasnya. Kemudian yang kedua yaitu 80% lembaga di IKM FTUI sejumlah 25 mengumpulkan video profile, dan mohon maaf, jadi ketercapaiannya seharusnya 100% dengan 34 video yang terkumpulkan. Kemudian 70% mahasiswa baru per departemen hadir saat pemaparan oleh MPM, dan dengan ketercapaian 97,86% mahasiswa baru per departemen hadir saat pemaparan oleh MPM atau IKM Knowledge. Next. Kemudian untuk pencapaian parameter esensialnya, sebanyak 97,14% mahasiswa baru mendapatkan batas tengah video dalam pengetahuan lembaga, dan juga tercapai dari parameter yang seharusnya yaitu 70%. Kemudian yang kedua yaitu 88,06% mahasiswa baru mendapatkan batas tengah video. Untuk memberikan ranah kontribusi selanjutnya yang ingin mereka lakukan, dari parameter awal yaitu 70%. Kemudian yang terakhir juga tercapai, yaitu sebanyak 92,78% mendapat batas tengah penanaman saat IKM Knowledge atau kuis-kuis mengenai dasar ke-IKM-an. Next. Dari pencapaian-pencapaian tersebut, kami mengevaluasi program kerja ini dari keefektifan bentuk, teknis pelaksanaan, waktu, serta koordinasi dan pembagian job desk. Untuk keefektifan bentuk dirasa sudah cukup efektif dikarenakan kondisi pandemi ini, sehingga kegiatan mengenai IKM virtual kami laksanakan menggunakan platform YouTube, dengan mahasiswa baru diminta untuk membuat video berisi 8 lembaga dan juga 8 lembaga yang ingin 8 lembaga di IKM FTUI serta 3 lembaga yang ingin diikuti, sehingga mahasiswa baru juga lebih fleksibel dalam mengakses videonya. Kemudian untuk teknis pelaksanaannya, ada kendala dalam batas pengunggahan video karena durasi video cukup panjang. Kemudian banyak mahasiswa baru yang ternyata tidak mengumpulkan video atau videonya bermasalah atau hanya mengumpulkan screenshot. Dan juga kendala gawai atau koneksi dari mahasiswa baru, tapi hal ini dapat diatasi dengan koordinasi yang intens dengan PJ Mabim Departemen atau SC Mabim Departemen, dan juga kami memberikan alternatif tugas bagi mahasiswa yang terkendala gawai atau koneksi. Selanjutnya untuk waktu pelaksanaan dianggap sudah tepat karena dimulai di minggu pertama masa bimbingan, sehingga mahasiswa baru dapat langsung mengakses videonya setelah opening Mabim, dan kemudian pada saat itu kami langsung membuka pengumpulan, jadi mahasiswa baru dapat mengumpulkan tugas videonya, dan deadline pengumpulan tugas video juga selalu diingatkan, sehingga waktu pelaksanaannya dianggap sesuai. Kemudian untuk koordinasi dan pembagian job desk, kami berkoordinasi dengan IPTEK BEM FTUI, terkhusus untuk koordinasi dengan KPD dan Student Chapter, dan juga dengan seluruh lembaga yang ada di KM FTUI untuk mengumpulkan videonya di YouTube Mabim. Tapi terdapat kendala dalam koordinasi, yaitu pada awal pengumpulan, sehingga terjadi deadline pengumpulan yang mundur dari perencanaan awal. Tapi setelah itu, hal ini menjadi pembelajaran bagi kami, sehingga kami melakukan antisipasi dengan melakukan penjagaan dari PJ Proker secara lebih sistematis. Selanjutnya, berikut merupakan gancat pada prokernya, dan renstra prokernya untuk kedepannya, yaitu diharapkan IKM virtual atau nilai ke-IKM yang ingin ditanamkan di Mabim saja dapat menjalin koordinasi yang lebih erat dengan lembaga-lembaga IKM di FTUI, dan lebih tegas kepada lembaga-lembaga yang bersangkutan ketika ingin melakukan pengumpulan video, serta untuk PJ nilai IKM harus melakukan pengecekan pengumpulan video jauh sebelum deadline,
agar dapat mendata mahasiswa baru yang belum mengumpulkan atau tidak sesuai dengan ketentuan sehingga tidak menumpuk di akhir. Selanjutnya, yaitu proker yang kedua, yaitu 04 Organizational Webinar yang merupakan program proyek, khususnya sebagai pembekalan juga, tanggal pelaksananya tanggal 26 September tahun 2020. Tujuannya supaya mahasiswa baru dapat mengenal struktur organisasi dan ranah kontribusi di KMFTUI, dapat mengetahui pembagian kerja dalam lingkup organisasi, ataupun kepanitiaan di KMFTUI, serta mengetahui cara bekerja sama. Proker 04 Organizational Webinar ini menanamkan mengenai manajerial organisasi. Nah, untuk pencapaian parameternya sendiri, secara operasional, sebanyak 94,7% mahasiswa baru mengikuti rangkaian 04 webinar, organizational webinar, dan ini tercapai dari parameternya. Kemudian sebanyak 100% yang mengikuti webinar mengisi borang pemahaman, dari parameter awal itu 70%, sehingga tercapai, dan 100% mahasiswa baru mengikuti pelatihan divisi dan mengerjakan tugasnya, sehingga tercapai dari target parameternya 70%. Next. Esensialnya yaitu pada parameter pertama tidak tercapai, di mana 70% mahasiswa baru mendapatkan nilai benar sebanyak minimal 6 soal dari total 10 soal pada borang pemahaman, tapi hanya tercapai 63,9% mahasiswa baru yang menjawab minimal 6 benar pada soal di borang pemahaman. Selanjutnya, 70% mahasiswa baru mengikuti pelatihan divisi memahami job description divisinya, tercapai 100%. 70% mahasiswa baru mengikuti pelatihan divisi dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat melalui studi kasus, tercapai 100% karena mahasiswa baru dapat menjawab studi kasus dengan baik. Next. Nah, mengenai evaluasi program kerja dari keefektifan bentuk, jadi bentuk acara dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi project officer dan juga sesi divisi, dan kedua sesinya dianggap sudah sangat efektif karena mahasiswa baru dapat mengenal lebih komprehensif dari masing-masing bidang yang ada di kepanitiaan. Namun karena tidak ada sesi yang mengharuskan mahasiswa baru secara langsung bekerja sama, sehingga mahasiswa baru belum dapat mengaplikasikan hal tersebut, sehingga mereka hanya mengetahui dasar-dasarnya. Kemudian untuk teknis pelaksanaannya, dari pembicara maupun mahasiswa, ada beberapa yang terlambat memasuki room utama, dan juga ada kendala di salah satu platform yang digunakan karena tidak tersedia fitur breakout room, seperti yang sudah direncanakan di awal. Akan tetapi hal ini dapat diantisipasi karena sudah ada rencana atau plan B, sehingga dapat tetap terlaksana kegiatannya. Dan untuk waktu pelaksanaan, karena dilaksanakan pada hari Sabtu dan acaranya dimulai tidak terlalu pagi, sehingga sebagian besar mahasiswa maupun pembicaranya sudah ready, sudah siap dalam memasuki room, dan saat pengumpulan deadline-nya juga disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa baru, sehingga sudah cukup baik. Untuk koordinasi pembagian job desk tidak dilakukan koordinasi dengan bidang maupun lembaga manapun pada program kerja 04 Organizational Webinar. Next. Ganjar prokernya dapat dilihat dalam PowerPoint, dan untuk renstra prokernya yaitu melakukan persiapan teknis minimal H-1 sebelum acara dengan melaksanakan gladi resik. Kemudian perlu dilakukan brainstorming lebih mendalam dengan seluruh anggota kemahasiswaan BEM-FTUI terkait dengan pemilihan materi serta pembicara yang sesuai dengan pengetahuan mahasiswa baru yang masih sangat minim, terutama mengenai bagaimana manajerial organisasi dan juga kepanitiaan yang ada di KMFTUI. Nah, selanjutnya, jika memungkinkan untuk FGD diadakan secara fleksibel sesuai minat dari mahasiswa baru dan sebagai peserta FGD-nya. Next. Oke. Lalu berikutnya ada Idea for Nation yang disingkat sebagai IDEON. Ini berbentuk sebagai non-proyek dan bersifat sebagai pembekalan. Tujuannya ada mahasiswa baru sadar akan peran dan fungsi mahasiswa dan juga dirinya adalah bagian dari bangsa Indonesia. Lalu mahasiswa baru dapat menyampaikan pendapatnya di depan umum. Lalu mahasiswa baru dapat menyikapi isu politik kebutuhan HAM dan menuangkan pemikiran melalui esai dengan baik dan benar. Lalu untuk pencapaian parameter, untuk parameter pertama ada 70% peserta Mabim hadir dalam webinar yang tercapai sebanyak 86%. Dan yang kedua ada 70% peserta Mabim hadir dalam FGD yang tercapai sebanyak 89%. Dan yang ketiga ada 70% peserta Mabim yang hadir mengumpulkan tugas dan tercapai sebanyak 96%. Lalu untuk yang berikutnya ada 70% peserta Mabim mencapai batas tengah tercapai sebanyak 95%. Dan yang berikutnya ada 70% peserta Mabim dapat menyimpulkan hasil diskusi tercapai sebanyak 97%. Dan yang berikutnya ada 70% peserta Mabim mampu menyampaikan pendapat atau pemikirannya saat sesi debat FGD, tapi tidak tercapai sebanyak 66,6%. Nah, lalu ada evaluasi program kerja. Untuk keefektifan bentuk pada hari pelaksanaan IDEON dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi materi dan sesi FGD. Nah, bentuk sesi ini
berjalan sesuai dengan tujuan pertama dan kedua dari program kerja ini, sehingga dapat dianggap sebagai efektif. Peserta juga dapat diberikan penugasan berupa pembuatan esai. Hal ini berjalan selaras dengan tujuan ketiga dari dibentuknya program kerja ini. Lalu untuk teknis pelaksanaan, ada beberapa kendala yang terjadi, yaitu sesi FGD tidak sesuai dengan perencanaan karena ada kesalahan teknis, yaitu error pada fitur breakout room pada Zoom. Lalu beberapa fasilitator juga tidak hadir pada hari H dan tidak mengisi borang penilaian. Namun hal ini dapat diantisipasi dengan pemberian pre-read untuk menggunakan platform lain, yaitu Google Meet, dan sehingga meski tidak sesuai dengan perencanaan awal, evaluasi teknis pelaksanaan dapat ditangani dengan baik. Lalu untuk waktu pelaksanaan, dilakukan pada pagi hari di hari Sabtu pada pukul 8 sampai 12 untuk sesi pertama, dengan pembagian 2 sesi, yaitu sesi webinar dan FGD. Sesi webinar pergerakan mahasiswa dimulai sudah sesuai pada rundown kegiatan, namun karena saat pergantian sesi terdapat kesalahan teknis yang tidak terduga, maka sesi FGD dimulai sedikit terlambat. Data pengumpulan tugas juga dianggap sudah cukup baik karena disesuaikan dengan waktu kegiatan AKN Mabim serta tingkat kesulitan tugas. Namun masih banyak ditemukan keterlambatan ketika pengumpulan tugas dari peserta Mabim. Nah, untuk koordinasi dan pembagian job desk, Poradion berkolaborasi dengan bidang Kasrat BEM FTUI yang melibatkan Kasrat se-IKM FTUI. Koordinasi dilakukan sudah cukup baik, namun perlu diperjelas diferensiasi kerja antara bidang Kasrat dan kemahasiswaan, serta komunikasi yang lebih intens antar kedua belah pihak agar tidak tumpang tindih kerja dalam pelaksanaan. Gancar dari proker dapat dilihat. Lalu untuk Ransa Proker ada 4, yaitu melakukan gladi resik dengan tujuan mempersiapkan dari aspek teknis yang lebih siap dan matang. Lalu materi Torah, FGD, dan pembicara disarankan untuk dilakukan dan dirancang dibuat secara bersama-sama dengan pihak terkait. Acara dapat dilakukan dengan waktu yang lebih lama agar acara tidak tergesa-gesa dan agar dapat lebih berkesan bagi mahasiswa baru yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Lalu teknis penilaian mahasiswa baru dalam acara harus diefektifkan agar memudahkan panitia dalam menilai pemahaman mereka akan subnilai tersebut. Selanjutnya untuk proker Mabim dari BMFTUI yang terakhir ada IoT atau interaksi non teknik dengan program proyek dan tim pembekalan. Tujuannya adalah untuk mewadahi dan mendorong mahasiswa baru FTUI 2020 untuk tetap dapat berinteraksi dengan dari departemen lain, sehingga walaupun masa pandemi ini mereka tetap dapat berinteraksi. Selanjutnya untuk pencapaian parameter, pertama dari parameter operasional, melakukan video call minimal 3 kali tercapai. Yang kedua, 70% dari total mahasiswa baru melakukan video call minimal 3 kali juga tercapai. Yang ketiga, 7% mahasiswa baru mengumpulkan tugas tercapai dengan keterangan ketercapaian ada di sampingnya. Next. Dan juga untuk parameter esensial, yang pertama, 70% mahasiswa baru mencapai batas setengah penilaian hubungan interpersonal tercapai. Kedua, 70% mahasiswa mengenal minimal 10 mahasiswa baru departemen lain juga tercapai. Ketiga, 70% mahasiswa merasa terbantu dengan adanya proker untuk mengenal mahasiswa departemen lain juga tercapai. Dengan keterangan ketercapaian ada di samping. Next. Untuk evaluasi program kerja, pertama dari keefektifan bentuk IoT dilaksanakan dalam meeting yang terbagi dalam beberapa kelompok berisi perwakilan dari tiap-tiap departemen. Dalam setiap pertemuan, kelompok diharapkan mahasiswa dapat memulai interaksi dengan arahan yang telah diberikan setiap minggunya. Pada akhir setiap pertemuan akan ada hasil yang perlu dikumpulkan pada akhir minggu sebagai bentuk bukti pengerjaan serta absensi kehadiran mahasiswa dalam pertemuan. Hal ini cukup efektif dilakukan untuk tetap mencapai tujuan meskipun dilakukan secara daring. Untuk teknis pelaksanaan, pertama menggunakan platform video call online, ya itu sudah dinilai cukup efektif juga. Akan tetapi ada beberapa permasalahan yang memang tidak bisa dihindari seperti permasalahan fondasinya ataupun kuota internet. Beberapa mahasiswa baru juga tidak bisa menjalankan program IoT dengan seharusnya dan harus menggunakan chat secara personal karena keterbatasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Platform pengerjaan tugas maupun pengumuman tugas juga sudah efektif karena mudah diakses oleh mahasiswa baru. Untuk waktu pelaksanaan IoT sendiri ini dilaksanakan selama minggu Mabim dan dilakukan minimal sekali dalam seminggu. Untuk video call dinilai juga cukup efektif karena tidak memakan banyak waktu. Selain itu, fleksibilitas pemilihan waktu juga membuat mahasiswa baru tidak terpaku pada satu waktu dan bisa menyesuaikan antara satu sama lain. Next. Berikut untuk Gantt prokernya bisa dilihat. Untuk Ransara prokernya, pertama membenahi materi interaksi yang dapat dikemas dalam bentuk yang lebih menarik dan berbentuk kerja kelompok. Dan yang kedua, diharapkan adanya output yang jelas yang dapat dihasilkan oleh kelompok interaksi secara bersama-sama, sehingga dapat meningkatkan kedekatan antara mahasiswa baru tiap-tiap departemen secara lebih berkualitas.
Next. Oke, untuk bagian penutup, pertama saya akan menjelaskan terkait Renstra Bidang Kemahasiswaan untuk triwulan selanjutnya. Pada triwulan 3B, Bidang Kemahasiswaan akan menjalankan program kerja ADKM untuk menjalankan fungsi sebagai peserta pemangku jabatan. Bidang Kemahasiswaan juga masih akan berfokus pada kegiatan pembinaan lanjut pada tingkat teknik dan departemen dalam usaha meningkatkan kualitas dan penuansaan pembinaan lanjut sendiri. Dan untuk triwulan 3A tahun depan, untuk kepengurusan selanjutnya, diharapkan rencana strategisnya ini berfokus pada kegiatan masa bimbingan dan juga MADK, di mana masa bimbingan dan MADK 2001 harus dipecahkan solusinya, karena ini akan berhubungan dengan input yang kita terima, yaitu keterbatasan akibat pandemi pada seluruh kegiatan kemahasiswaan. Maka untuk bidang kemahasiswaan diimbau untuk berfokus pada masalah ini dari awal kepengurusan. Ya. Lalu sebagai kesimpulan, pada triwulan 3A, Bidang Kemahasiswaan telah sukses menjalankan seluruh kegiatan masa bimbingan. Bidang Kemahasiswaan juga telah baik berkoordinasi pada rapat MADK, pembinaan awal, dan pembinaan lanjut. Persiapan dilakukan pada triwulan 3A tentunya akan berorientasi pada pembinaan lanjut dan diharapkan akan meningkatkan kinerja kemahasiswaan untuk sisa tahun kepengurusan kerja. Ya, mungkin sekian dari presentasi laporan pertanggungjawaban untuk triwulan 3A dari Bidang Kemahasiswaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.